Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang cara budidaya ikan nila dari awal tebar sampai panen supaya ikan sehat dan gesit ya. Tentunya bisa sampai besar sampai panen ya. Nah, untuk teman-teman silahkan tonton dan simak video saya supaya teman-teman tahu dan paham mengenai tentang cara dalam proses budidaya ikan nila. Oke, tanpa panjang lebar saya akan jelaskan dalam video kali ini. Hal yang pertama yang harus teman-teman ketahui ketika budidaya ikan nila adalah pemilihan jenis kolam ya. Pastikan ketika teman-teman budidaya ikan nila, pilihlah kolam yang bagus. Apabila teman-teman menggunakan kolam terpal, belilah kolam terpal tersebut dengan kualitas minimal A20 ataupun tipe archit ya. Kalau teman-teman membeli terpal dengan A15 ataupun di bawahnya, biasanya besar kemungkinan terpal tersebut akan mudah berlubang ketika ikan nila di usia remaja, karena biasanya akan musim-musim kawin itu biasanya akan mudah dilubangi oleh ikan nila tersebut teman ya. Nah, dan untuk ukuran kolam teman-teman sesuaikan saja dari luas lahan yang teman-teman punya ya, bisa kolam kecil ataupun kolam besar. Nah, kalau kolam kecil seperti dalam video ini ukuran kolamnya sekitar 1 meter kali 3 ya. Dan ini tingkat kepadatannya mungkin sekitar 500 ekor, tapi bukan sampai besar ya, nanti tentunya akan dikurangi lagi jumlahnya ya. Nah, dalam proses awal tebar ini yang menjadi tantangan oleh teman-teman. Kenapa kok banyak sekali yang mengeluh ya, ketika awal tebar bibit ikan nila itu kok banyak sekali ikan yang mati, apa penyebabnya? Nah, untuk teman-teman ketika budidaya ikan nila, penyebab dari kematian dini ataupun awal tebar itu biasanya disebabkan karena beberapa hal. Jadi yang pertama adalah kualitas bibit yang kurang baik. Biasanya teman kurang teliti ketika membeli bibit, biasanya sudah terindikasi penyakit jamur ataupun bakteri yang menyerang insang. Pastikan ketika teman-teman membeli bibitnya itu sehat ya, dan juga tidak ada jamur pada bagian luar ikan ataupun kulit atau sisiknya ya. Kalau bibitnya sudah sehat, tentunya dalam proses perawatan kita harus perhatikan dari pemberian pakan jangan sampai berlebihan, karena dalam pemberian pakan yang berlebihan besar kemungkinan itu akan menimbulkan penyakit pada ikan nila kita ya, sehingga ikan bisa terserang penyakit ataupun jamur ya. Nah, setelah ikan atau bibit itu sudah bagus dan perawatannya sudah benar, hal yang perlu diperhatikan adalah kita harus menjaga kualitas air pada kolam budidaya ikan nila ya. Perlu teman-teman ketahui dalam proses budidaya ikan nila itu ada beberapa jenis sistem ya, dari sistem ras, bioflok ya, ataupun konvensional ataupun kolam dengan air tenang ya. Tentunya ada plus dan minusnya masing-masing dari setiap sistem yang digunakan. Contoh dari sistem bioflok. Sistem bioflok itu memang sangat bagus sekali, sangat efektif sekali untuk budidaya ikan nila, karena tingkat kepadatannya bisa tinggi, tentunya proses pertumbuhannya lebih cepat. Tapi kekurangannya adalah ketika teman-teman tidak mempunyai mesin genset ya, teman-teman akan kaget ya ketika apabila ada pemadaman listrik ya, ikan bisa mati secara massal. Dan minusnya yang kedua adalah siap-siap teman-teman dalam proses penagihan listrik tentunya ada peningkatan yang signifikan ya. Nah, untuk sistem yang berikutnya adalah sistem kocor ya, kocor atau sistem air tenang seperti dalam video ini. Nah, kolam ini tanpa menggunakan sistem ras, hanya kocoran biasa. Nah, untuk lebarnya kolam sendiri ini sekitar setengah meter ya, tidak lebar ya, setengah meter, tapi panjangnya ini bisa sekitar 10 meteran ya. Tapi ikannya ini bisa besar-besar tuh ya, bahkan untuk satu ekornya itu bisa mencapai 8 on ya. Nah, dalam proses budidaya ikan nila, kenapa kok ikan bisa besar dan ada juga ikan yang lama sekali besarnya, bahkan ada yang bilang ikannya tidak bisa besar. Nah, penyebab dari ikan nila kalian itu tidak bisa besar ataupun pertumbuhannya lama itu biasanya disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya adalah tingkat kepadatan yang terlalu tinggi. Yang kedua, pemberian pakan yang tidak terjadwal.
Lalu yang ketiga adalah pemberian pakan yang tidak sesuai untuk anjuran untuk budidaya ikan nila. Biasanya tidak sesuai anjuran adalah teman-teman terlalu sering memberikan pakan sayur daripada pakan pelet. Padahal budidaya ikan nila ini untuk pakan peletnya sendiri itu tidak terlalu boros, berbeda dengan pakan ikan lele ya, itu sangat boros sekali. Nah, ini salah satu contoh dari kolam punya teman saya. Ini dengan sistem air tenang ya, atau sistem kocor. Ikan nilanya super jumbo-jumbo ya teman ya. Nah, berbeda dengan budidaya ikan nila dengan sistem ras seperti dalam video ini. Ini dengan menggunakan sistem ras, kita menggunakan mesin pompa. Kelebihan dari sistem ras ini, ikan cepat besar dan dia biasanya gesit, agresif, dan untuk ikannya sendiri itu rasanya itu lebih gurih ya, karena dia ikannya bergerak terus ya, agresif sekali. Nah, kekurangannya ketika teman-teman ada pemadaman listrik itu pasti ikan akan lemas ya, kalau tidak punya genset ya, ataupun diesel untuk pengantar listrik ya, untuk pengganti listrik ketika PLN dimatikan ya, ataupun pemadaman listrik. Nah, dalam proses budidaya ikan nila, selain dari kita pemilihan sistem yang harus kita perhitungkan, yang berikutnya yang harus teman-teman pahami adalah pemilihan jenis bibit yang bagus. Pilihlah bibit ikan nila yang sehat dan juga tidak terindikasi penyakit ya. Setelah teman-teman sudah membeli bibit dengan kualitas yang terbaik, lalu yang berikutnya adalah teman-teman harus tebar dengan sesuai kapasitas kolam ya. Untuk per meter persegi kubik air itu sekitar 70 sampai 100 ekor ya. Nah, kalau menggunakan sistem air tenang seperti dalam video ini, teman-teman bisa tebar bibit sekitar 60 ekor mungkin, ataupun 50 sampai 60 ekor, ataupun 50 sampai 70 ekor. Kita main aman aja ya, karena kita hanya menggunakan kocoran. Nah, sistem kocor ini bagusnya adalah ketika ada pemadaman listrik bahkan 24 jam sekalipun, ikan tidak ngefek sama sekali ya. Ikan tetap sehat dan tidak ada istilahnya indikasi kekurangan oksigen atau bagaimana ya. Nah, selain dari itu, ketika teman-teman budidaya ikan nila, supaya pertumbuhan ikan nila teman-teman itu cepat ya, pastikan dalam proses pemilihan pakan itu harus sesuai dari standar ya. Pilihlah pakan pelet. Kalau untuk awal tebar biasanya saya berikan pakan pelet PF ya, dari PF 1000 ataupun 800 ya. Itu sampai usia 3 minggu ataupun mungkin sampai 1 bulan. Dari 0 tebar sampai 1 bulan itu gunakan pakan PF. Lalu yang berikutnya kita gunakan pakan min 1 sampai ikan nila itu ukurannya itu 3 jari. Lalu setelah 3 jari kita ganti lagi pakan min 2. Nah, untuk pakannya itu sendiri teman-teman bisa untuk merek ya, itu teman silahkan pilih merek sesuai yang teman inginkan, karena banyak sekali merek jenis pakan yang beredar di pasaran ya. Nah, dalam proses budidaya ikan nila ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui ya. Selain dari pemilihan bibit ya, pembuatan kolam, dan juga pemberian pakan, jenis pakan ya. Yang berikutnya adalah ketinggian air ya. Ketinggian air ini sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan ikan nila kita teman ya. Apabila kita budidaya ikan nila dengan ketinggian air terlalu dangkal, apalagi di tempat yang terlalu terbuka, itu biasanya kolam akan overheat atau panas ya. Nah, ketika kolam sudah panas, itu biasanya besar kemungkinan bibit ikan nila itu pasti akan banyak yang mati. Pastikan teman-teman ketika mengisi kolam itu airnya paling enggak kalau di tempat terbuka itu berilah ketinggian air sekitar 40 sampai 50 cm. Dan kasihlah daun pisang sebagai peneduh ataupun untuk peneduh lah istilahnya ya. 1 atau 3 lembar ya dari satu kolam yang ukuran kecil, tapi kalau ukurannya besar berikanlah mungkin secukupnya ya, mungkin sekitar 30% ya, ataupun 20% itu harus tertutup dengan daun pisang kalau bisa, kalau tempatnya terbuka ya. Nah, setelah itu pastikan ketika teman-teman
budidaya ikan nila supaya pertumbuhan ikan nilanya itu cepat. Dalam proses pergantian air teman-teman harus diperhatikan ya. Bagusnya itu kita istilahnya pengurangan air ya, setiap hari sekitar 10 ataupun 5% setiap hari. Lalu untuk pergantian sekitar 50% air itu biasanya kita lakukan sekitar 2 minggu sekali ya. Tujuannya supaya kualitas air tetap terjaga dan untuk nafsu makan ikan juga supaya baik ya. Setelah kita sudah merawat ikan, melawat airnya, pasti pertumbuhan ikan nila kita pasti akan jauh lebih cepat ya. Oke, sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini buat teman-teman bermanfaat, dan apabila ada suatu kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Oke, video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih.